sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat pagi, selamat berkarya, bekerja, belajar, kalau memungkinkan belanja dari rumah. Stay at home, jaga jarak dengan sesama, tapi pastikan tiada jarak dengan Tuhan, hingga Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Dengan demikian, kita akan memiliki kekuatan untuk mengontrol diri sendiri, mengontrol situasi yang ada di sekitar kita, bahkan mengontrol juga mengendalikan corona sebagai virus yang sangat membahayakan. Oleh karena itu kita tidak lagi merasa sebagai beban, bahkan mungkin sebagai penghalang untuk stay at home. Kita akan melihatnya itu sebagai tanggung jawab untuk mengasihi sesama manusia. Dari ruang kerja GKPI Rawamangun bersama dengan Majelis Jemaat, kami ucapkan salam passion untuk kita semuanya. Maka dengan ini kita akan merayakan kemampuan Yesus menderita. Dengan demikian juga kita pun dimampukan untuk merespon berbagai keadaan, termasuk penderitaan yang akan memurnikan iman kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang teruji dari berbagai situasi. Saudara-saudara, di Minggu Passion ini kita renungkan hal-hal yang terjadi mulai dari hari Senin. Karena kemarin kita sudah merayakan bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai, maka di Minggu Passion ini kita akan merayakan apa yang Yesus lakukan hari demi hari sampai kepada kebangkitannya nanti. Oleh karena itu, seperti hari ini, Yesus yang sedang menuju ke Bethlehem, menuju ke Yerusalem dari Betania, ketika di tengah jalan mereka kelaparan, lalu mereka menghampiri pohon ara yang sangat rimbun, namun ternyata tidak memiliki buah. Oleh karena kecewa, Yesus mengutuk pohon ara itu. Maka kita mengambil tema Yesus mengutuk pohon ara dari Matius pasal yang ke-21 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Saudara-saudara, pohon ara adalah pohon yang kedua yang disebut-sebut dalam peristiwa Taman Eden. Kalau ada 3 pohon yang disebut dalam kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, maka satu diantaranya adalah pohon ara. Pohon pertama pasti kita udah tahu, yakni pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk, yang kemudian Adam dan Hawa melanggarnya dan mereka jatuh ke dalam dosa. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka menyadari kalau mereka ternyata tidak punya busana. Maka mereka malu. Sebelum Tuhan Allah datang, maka mereka berupaya menyemat daun pohon ara. Di sini kita dengar nama pohon ara itu. Maka mereka menyemat daun pohon ara untuk membuat kain bagi mereka. Oleh karena itu kita akan mencatat bahwa rupanya daun pohon ara adalah busana pertama
yang digunakan oleh manusia di kolong langit ini, yang kemudian dikembangkan seperti yang kita pakai sekarang ini. Saudara-saudara, pohon yang ketiga adalah pohon kehidupan yang ada di sebelah timur Taman Eden. Gak sempat disentuh Adam dan Hawa, karena Tuhan tahu setelah mereka berdosa, maka Tuhan juga mengirim malaikatnya ke sana. Ada kerub yang menjaga ke sebelah timur, supaya pohon kehidupan tidak disentuh Adam dan Hawa, karena kalau disentuh, maka mereka akan menjadi hidup untuk selama-lamanya. Maka kerub itulah yang membuat batas, sehingga manusia dihukum dan akan mengalami kematian. Maka di hari pertama itu, kembali kita dengar tentang pohon ara. Ketika Tuhan Yesus kemarin dengan menaiki keledai masuk ke Yerusalem, tapi menjelang malam mereka kembali ke Betania karena mereka harus menginap di rumah Marta, Maria, dan Lazarus, sahabat mereka. Karena baru saja Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, masih sangat hangat dan tidak ada tempat bagi mereka di Yerusalem, maka mereka turun ke Betania dan menginap di sana. Pagi hari, sebagaimana orang-orang Yahudi sudah mulai menjalankan ibadah Paskah, maka mereka juga naik ke sana setiap hari. Di pagi itu menjelang siang, mereka berjalan dari Betania menuju ke Yerusalem. Saat mereka ada dalam kelaparan, merasa lapar, dan terlihatlah oleh mereka satu pohon ara yang berdiri tegak di daerah itu. Melihat dari jauh bahwa pohon ara itu begitu rimbun, pertanda kalau pohon ara itu subur. Lalu mereka mendekati pohon ara itu dan mulai menyibak daun demi daun. Mereka melihat apakah ada buah di balik dari daun itu. Ternyata sangat mengecewakan. Sangat mengecewakan sekali, karena memang pada waktu itu bukan musim buah. Tetapi sekalipun bukan musim buah, biasanya pohon ara ada buah sulung namanya, atau buah taks. Selalu lebih kecil buah ini kalau bukan musim berbuah, dan rasanya pun kurang dari hasil yang sebenarnya. Tetapi pohon ara selalu berbuah karena ada buah-buah susulan yang menempel di daun-daunnya itu. Tapi kali ini tak satu pun yang mereka dapatkan dari pohon ara itu. Oleh karena itu, Yesus mengatakan, engkau tidak akan berbuah lagi sampai selama-lamanya. Seketika itu juga pohon ara itu layu. Saudara-saudara, pohon ara itu akhirnya dikutuk Tuhan, karena memang ketika Tuhan mendekati pohon ara yang menjanjikan karena penampilannya melalui daun yang rimbun, yang seharusnya diharapkan ada buah-buah yang ada di balik dari daun-daunnya itu, ternyata tidak ada apa-apa yang dapat dimanfaatkan. Sebagaimana kita tahu bahwa pohon itu dengan makhluk yang lain diciptakan Tuhan selalu punya tujuan. Seperti pohon diciptakan supaya melalui buahnya itu, biji-bijinya itu, tercipta pohon-pohon yang lain. Supaya melalui buah dan biji-bijinya itu juga ada makanan bagi makhluk lain. Sehingga dia berguna bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi berguna kepada makhluk lain. Karena orang yang berguna adalah orang yang mampu memberikan produksinya menjadi input bagi orang lain. Demikianlah siklus ini. Maka ada orang-orang yang memiliki kinerja yang baik, sehingga banyak orang-orang yang berikutnya yang memanfaatkan kinerjanya itu mendapat inspirasi, mendapat bahan untuk berkreasi, dan demi kelanjutan selanjutnya. Oleh karena itu Tuhan Yesus melihat pohon ara yang tidak berguna itu dikutuk, karena memang segala sesuatu yang tidak berguna harus diakhiri. Ya, karena apapun yang tidak menghasilkan, kalau terus dipertahankan, pasti akan membawa kerugian yang besar.
apapun yang tidak menghasilkan, yang tidak berguna, kalau dipertahankan, pasti akan melahirkan kerugian yang besar. Saya sangat setuju dan kadang-kadang kagum melihat sistem di sepak bola. Apabila pelatih-pelatih atau coachnya itu melihat ada pemain yang sudah tidak produktif karena berbagai hal menurut pertimbangannya, hitungan detik dipanggil ganti yang lain, sehingga tim itu mendapat suntikan baru, bukan hanya tenaga tapi inspirasi yang baru, dan mereka bekerja maksimal melahirkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Ya, demikian juga kalau kita lihat, saya sebagai petani juga sering melihat orang-orang yang bertani di daerah Tapanuli. Saya selalu melihat bahwa petani-petani kopi itu sangat rajin untuk merimpel, memotong ranting-ranting yang tidak berguna lagi. Sehingga dengan memotong ranting-ranting yang tidak berguna itu akan memaksimalkan buah. Semakin rajin dia memotong ranting-ranting yang tidak berguna seperti anggur kalau di Alkitab, maka semakin besar buah yang diharapkan dari kopi itu. Kenapa? Karena yang tidak berguna kalau dipelihara akan memakan ongkos yang lebih besar dan menimbulkan kerugian. Ya, saya juga melihat kalau di berbagai pertanian kita lihat kelapa sawit misalnya, karet, seringkali para pengusaha itu atau petani-petani besar itu menebang kembali pohonnya, dikatakan dengan replanting. Pohon itu ditebang lagi. Kenapa? Walaupun sudah besar. Karena ternyata kalau dibandingkan dengan yang baru, ini sudah kalah memberikan hasil. Maka segala sesuatu yang tidak berguna, yang sudah semakin tidak berguna, kalau memang tidak dibuang dari arena permainan, maka itu akan sangat merugikan. Ya, sangat merugikan. Demikian juga kalau kita di rumah menyimpan barang-barang yang tidak berguna. Ada enggak di rumahnya? Ada gudang-gudangnya yang besar, menyimpan barang-barang yang tidak berguna. Selain menghabiskan tempat yang begitu mahal, maka barang-barang yang tidak berguna itu akan menjadi sarang tikus, sarang lipas, sarang kecoa, sarang yang ini dan lain sebagainya, yang membawa penyakit yang satu saat kita akan sangat dirugikan. Ada banyak hal yang tidak berguna yang kita simpan. Demikian juga dengan manusia. Kita-kita yang sudah lansia, yang sudah semakin tidak menggembirakan lagi apa yang kita lakukan dan kita pikirkan, bahkan sudah semakin menjengkelkan, maka kita juga segera akan diistirahatkan dari tubuh yang terbuat dari tembikar, dari tanah liat ini. Kalau tumbuh-tumbuhan diganti karena tidak berguna, kalau sistem di dalam banyak produksi juga diganti karena tidak berguna, manusia juga diganti, maka kita diistirahatkan. Namun manusia berbeda, tidak dibuang begitu saja seperti debu. Setelah habis sepah, setelah habis manis, sepahnya dibuang. Namun manusia yang sudah kehabisan tenaga akan diistirahatkan untuk dibangkitkan kembali. Saudara-saudara, pohon ara ini dibuang, dikutuk karena penampilan saja tidak cukup membuat dia bernilai. Kita juga sama seperti itu. Walaupun memang penampilan seringkali kita butuhkan untuk membangun citra, membangun pandangan dan lain sebagainya. Ya, tapi dari citra itu saja yang sekalipun menunjukkan kerimbunannya sebagai pohon seperti pohon ara tadi, namun soal fungsi seringkali jauh dari yang dibutuhkan. Mari kita lihat juga, kita belajar dari pohon ara ini. Kalau fungsi kita semakin layu dan kita tidak mampu lagi menjalankannya, maka kita juga akan diperbaiki dan digantikan.
Sebagaimana kita melihat kita diciptakan untuk tujuan Tuhan dalam rencana Tuhan. Gereja dimanapun diciptakan supaya kita bersekutu, melayani, dan bersaksi sebagai tridharma dari gereja itu sendiri. Gereja itu mengemban ketiga fungsi ini, yakni persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Seringkali kita melihat kebangunan, kehebatan, kemajuan dari gereja adalah dari gedungnya yang sangat cantik, dari ibadahnya yang sangat mempesona. Tapi sesungguhnya yang akan dilihat dalam sebuah gereja adalah apakah persekutuan di dalamnya dapat saling menerima satu dengan yang lain. Apakah persekutuan yang di dalam gereja itu mampu menerima berbagai jenis macam manusia yang ada di kolong langit ini? Semakin banyak suku bangsa yang ada di dalam sebuah persekutuan menunjukkan bahwa gereja itu semakin hidup. Tapi kalau semakin gereja itu menunjukkan kemiskinannya soal persekutuan, maka gereja itu menjadi sebuah gereja yang harus dipikirkan kembali. Sama halnya sebagai saat kedua dari tanggung jawab gereja, manfaat dari gereja, yakni diakonianya. Bahwa gereja itu diciptakan dalam rangka mendukung, melanjutkan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kepedulian kepada orang miskin, kepedulian kepada orang yang tertawan, orang yang dipenjara, orang yang sakit, dan lain sebagainya. Gereja mengemban tugas itu karena itulah salah satu fungsi yang tidak dapat dihindarinya. Kita harus berpikir, mengevaluasi, dan memperbaiki kembali. Yang ketiga, fungsi gereja itu juga adalah fungsi kesaksian marturia. Gereja harus bersaksi, memberitakan bahwa Kristus yang mati dan bangkit itu adalah harapan untuk dunia. Setiap orang dimampukan dan harus mampu memberitakan tentang Kristus, yang belajar di dalam persekutuannya dan dari persekutuan menceritakan ke tengah-tengah dunia. Kalau kita tidak menjalankan fungsi kita dalam sebuah gereja, yakni fungsi persekutuan yang mampu saling menerima, fungsi pelayanan yang berdiakoni, dan fungsi bersaksi sebagai anak-anak Tuhan yang mengalami kuasa Tuhan, maka Yesus nanti akan mengatakan, kamu tidak berguna, kamu tidak bermanfaat, kamu tidak boleh lagi berdiri mulai hari ini. Saudara-saudara, kalau kita boleh berdiri sampai saat ini, adalah saat bagaimana kita mengevaluasi sebagaimana kita adanya, supaya Tuhan tidak murka dan menghentikan perjalanan kita. Shalom, salam passion untuk kita semuanya.